Halo semua, Horas Ibagas Habonaron Dobona. Kali ini saya akan membahas topik memahami 3 wilayah etnografis etnis Simalungun. 1. Wilayah Timurlanden, Tanah Timur atau Purba. Istilah Timurlanden atau Tanah Purba ini dimuat dalam buku Asisten Residen Simalungun, J. Tiedeman dalam bukunya, Simalungun, Headland der Timur Bataks in sin Frugere Isolati en sin ontwikkeling tot en deel van het cultuurgebied van de Oostkust van Sumatera. Lebih jauh, istilah Timurlanden sudah dipakai oleh J.A.M. van Baron de Raerts tahun 1866, sewaktu ekspedisi pertama di Sumatera Timur. Wilayah Timurlanden berdasarkan etnografisnya berbatasan langsung dengan Karolanden atau Tanah Karo dan Kesultanan Serdang. Wilayah Timurlanden sangat didominasi oleh bangsawan dari Morga Purba mulai dari Dolok Silo, Silimakuta sampai Purba, sementara Karolanden atau Tanah Karo yang berbatasan langsung dengan Timurlanden, didominasi oleh bangsawan Merga Karo yaitu Karo-Karo. 2. Wilayah Hataran. John Anderson dalam catatannya, Mission to the East Coast of Sumatra, tahun 1823, menulis tentang adanya suku Hataran di pedalaman Batubara. Dia menulis corak pemerintahannya adalah Principal State, yang bernama Semilongan. John Anderson juga mencatat kerajaan Tanah Jawa tetapi tidak menjelaskan adanya kerajaan bandar di Hataran, kemungkinan bandar masa itu sudah beragama Islam. Wilayah Hataran dominan dikuasai oleh Morga Damanik dan Sinaga. Bandar dan Tanah Jawa berbatasan dengan Kedatukan Batubara dan Kesultanan Asahan. 3. Wilayah Simalungun. Berdasarkan Besluit Belanda nomor 531 tahun 1906, wilayah Simalungun adalah Siantar, Tanah Jawa, Panei, dan Raya. Dari administratif resmi pemerintah kolonial Hindia Belanda ini, wilayah Simalungun hanya terdiri dari Siantar, Panei, Raya dan Tanah Jawa. Wilayah Hataran tidak dipakai lagi, bandar digabung dengan kerajaan Siantar. Kemudian setelah Korte Verklaring 1907, wilayah Simalungun dan Timurlanden atau Tanah Purba digabung menjadi satu administratif bernama Onderafdeling Simalungun. Kemudian digabung dalam satu afdeling dengan Karolanden atau Tanah Karo yaitu Afdeling Simalungun en Karolanden Residenti Oostkust van Sumatera. Menyusul kemudian tahun 1917, di kerajaan Siantar berdiri Gemeente atau Kota Praja sebagai kota perkebunan penting Hindia Belanda di pedalaman Sumatera Timur. Wilayah Simalungun berbatasan langsung dengan Toba Huluan di perbatasan jalur lintas Parapat. Umumnya di perbatasan ini dikuasai para bangsawan Morga Sinaga dan Bius Marga Manurung. Etnis Simalungun berdasarkan wilayah etnografisnya dari 3 wilayah besar ini jadi sangat gampang berbaur dan beradaptasi dengan etnis lain yang menjadi tetangga mereka di perbatasan. Di wilayah Simalungun Purba atau Timurlanden, perbauran sangat kuat terjadi antara etnis Simalungun dan etnis Karo, mulai dari Saribu Dolok sampai Dolok Silo. Perbauran ini sangat kental, bahkan banyak etnis Simalungun yang akhirnya saling menjadi etnis Karo. Ini bisa dibuktikan banyak Morga Purba yang kemudian saling menjadi Merga Tarigan. Di perbatasan Kesultanan Serdang, perbauran kental dengan etnis bangsa Melayu. Banyak masyarakat Simalungun yang kemudian saling menjadi Melayu dan karena sudah beragama Islam, akhirnya mereka menjadi Melayu. Di Hataran, Bandar dan Tanah Jawa, perbauran paling dominan terjadi dengan etnis Melayu dan etnis Jawa yang didatangkan Belanda pasca dibukanya hak konsesi onderneming atau perkebunan besar oleh para tuan kebun. Banyak orang Simalungun karena kedekatan sosial akhirnya saling menjadi etnis Jawa. Berbeda di perbatasan pesisir pantai Danau Toba atau Laut Tawar, misalnya di daerah Parapat, karena perbauran dengan masyarakat etnis Toba Huluan dan didatangkannya para pekerja sawah oleh Belanda yang bekerja sama dengan RMG Batak Mission pimpinan Andreas Simamunsong dari Tapanuli Utara. Akhirnya banyak etnis Simalungun yang saling menggunakan budaya Toba, Marta Rombo Toba, berbahasa Toba dan bertingkah laku Toba, karena sosial lingkungan mereka dan keahlian mereka beradaptasi dengan cepat. Kelebihan etnis Simalungun dalam beradaptasi tidak dibarengi dengan kedisiplinan mereka mempertahankan kebudayaan mereka sebagai identitas asli di tanah nenek moyangnya. Gampang salih dan berpaling meninggalkan warisan leluhurnya. Orang Simalungun memiliki sifat sungkan dan sangat menghormati orang lain, mau mengalah dan tidak ingin mendominasi memperkenalkan dan mempertahankan kesukuannya. Hal itu bisa terlihat, terkadang sesama Simalungun lebih banyak berbahasa Indonesia dan Toba. Apalagi sejak dibukanya lapangan kerja dan investasi perkebunan zaman Raja Marpitu di Afdeling Simalungun en Karolanden, jumlah total pekerja sudah melampaui jumlah populasi etnis asli Simalungun. Keadaan menjadi semakin parah setelah terjadi revolusi sosial di Simalungun tahun 1946,
di mana para bangsawan Simalungun diburu dan dibunuh dengan tuduhan dan fitnah dari kelompok kiri, elit Partai Komunis yang menunggangi Laskar Rakyat BHL pimpinan Saragiras. Kalau orang Simalungun tidak mau mengubah kebiasaan buruknya, Simalungun ke depan sudah bisa dipastikan tinggal nama akibat perbauran dan selalu dilemahkan dalam pentas politik. Berdirinya GKPS tahun 1963, adalah nafas segar untuk keberlangsungan eksisnya etnis Simalungun. Dalam awal visi misi GKPS sudah jelas memprioritaskan pelestarian budaya Simalungun hasil perjuangan Pendeta J. Wismar Saragih dan kawan-kawan untuk menggunakan bahasa Simalungun dialek raya di sekolah-sekolah dan gereja. Dahulu Pendeta J. Wismar Saragih memiliki motto ikonik, Siparutam Doahu Bani Simalungun, sekarang hutang itu sudah dibayar dengan lunas, malah Simalungun yang berhutang banyak kepada GKPS. Saya tidak punya banyak waktu untuk meyakinkan kalian semua, Simalungun harus bersatu membentuk lembaga adat Simalungun yang resmi diakui oleh negara. Seperti penjelasan saya sebelumnya, bukan ormas karena ormas akan selalu dimanfaatkan oleh elit politik daerah dan partai politik. Simalungun tidak bisa selalu berharap kepada GKPS yang memiliki jasa besar untuk Simalungun, harus ada lembaga adat Simalungun yang kuat, yang menghimpun semua kekuatan etnis Simalungun mulai dari ujung Pamatang Bandar sampai ujung Pamatang Silimakuta. Kalau tidak, semua akan berakhir percuma. Sejarah adalah pemantik, pengingat, refleksi dan kajian perubahan, api sulu kebangkitan dan persatuan hanya Simalungun sendiri yang bisa menyalakannya.